Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mohon maaf mungkin kalau ada bahasa yang kurang bisa dipahami atau bahasa yang kurang elok didengar. Karena mungkin di antara kita ada, walaupun persamaannya 98%, tapi kadang-kadang ada 2% yang kadang-kadang kurang bisa dipahami. Karena itu saya mohon maaf apabila mungkin ada sedikit yang kurang dipahami dan kurang elok didengar. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi sebagaimana diceritakan oleh Imam tadi, sedikit pengalaman saya. Memang 20 tahun saya bekerja di bank, saya seorang bankir. Kemudian setelah itu saya berhenti bekerja dan mencari dan berdakwah di Jakarta, di radio, kadang-kadang di televisi, ya dari masjid ke masjid, dan saya banyak menulis buku, artikel-artikel dan ceramah-ceramah. Mungkin itu sebagian. Tetapi apa yang saya rasakan mungkin yang boleh saya bagikan, bahwa saya sejak usia 18 tahun, itu awalnya mencari kekhusyuan dalam sholat. Sampai saya awal dari mencari kekhusyuan dalam sholat dan saya melihat agama Islam ini seperti apa, saya sempat menjadi keluar dari Islam dan murtad. Saya sempat murtad, keluar dari Islam, tetapi saya tak memeluk agama lain karena saya mempelajari juga semua agama-agama itu. Kemudian saya memilih etis, tak bertuhan. Itu di usia 18 tahun lebih lah, 18 tahun lebih. Kenapa demikian? Memang saya termasuk orang yang tak puas belajar keagamaan ini dilihat dari satu sisi saja. Ya karena itulah saya mencoba bertanya, mencari, belajar dan seterusnya. Termasuk sholat khusyuk ini. Akhirnya saya mengetahui kebenaran Islam itu justru pada saat saya etis, tak bertuhan. Jadi saya sedikit ceritakan ini kenapa? Karena ini mungkin jadi pelajaran juga untuk kita, bahwa betul-betul etis itu satu kesesatan, ya. Kesesatan batin kita itu akan merasa gelap sekali, betul. Yang kalau di Al-Quran disebut zulumat, betul-betul terjadi. Dan saya melihat kebenaran Islam itu pada saat saya etis itu, sehingga saya kembali lagi ke Islam. Nah hanya saja saya merasa kurang puas, kurang sempurna, kurang puas. Terutama saya mempelajari tentang sholat ini. Yaitu saya memang seperti itu. Tentang sholat ini saya merasa membohongi diri sendiri. Jadi saya merasa sholat yang saya lakukan saat itu, ya, itu bohong, sholat yang bohong, sholat yang menipu diri sendiri, bahkan menipu Allah Ta'ala. Akhirnya saya bertanya ke sini ke sana, membaca buku, dan sampai saat ini saya pun masih belajar tentang kehusyuan sholat itu. Sampai sekarang, dari umur 18 tahun mencari kehusyuan dalam sholat itu sampai sekarang. Sekarang ini usia saya 57 tahun. Jadi kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh hitung, yang boleh dihitung, saya mencari kehusyuan sholat dari 18 tahun, sekarang 57 tahun. Kira-kira berapa tahun ya? 57 dikurang 18. Berapa tahun ya kira-kira? 39 tahun. Belajar mencari kehusyuan dalam sholat. Sampai lahirlah buku-buku saya. Ada 8 judul buku, ya, tajuk buku yang saya tulis.
Salah satunya adalah cara cepat mencapai sholat khusyuk dengan metode 3T. 3T, ya 3T, tumakninah, tafakur, dan tadabbur. Dan inilah yang saya ceramahkan di Malaysia ini, karena memang di Indonesia juga saya ceramahkan terus. Dan kemarin alhamdulillah buku ini dicetak di Malaysia ini. Karena di Jakarta habis, kemudian saya diminta datang ke Malaysia. Nah, datang mencetaknya di percetakan Malaysia. Itu kemarin 1.300 buku. Dan salah satu jamaah terbanyak itu ada di Masjid Jelitong, itu sampai 700 orang. Itu yang terbanyak dan itu sudah beredar. Nah, ini pengalaman, saya ingin berkongsi pengalaman saya tentang sholat ini. Ya memang ada, dulu saya merasakan juga. Saya merasa kalau saya sudah sholat, saya sudah pahala. Kalau saya sudah belajar memenuhi rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, maka saya yakin saya sudah masuk ke dalam surga, dulu seperti itu. Tetapi kalau saya jujur pada diri sendiri, saya kepada Allah bertanya dan berikrar, ya Allah, sebetulnya sholat saya ini sholat yang menipu diri saya. Badan saya sholat, lidah saya bergerak, badan saya sujud, tapi pikiran saya sebetulnya tak sholat. Nah, itulah yang saya renungkan bertahun-tahun dan saya bertanya ke sana ke sini dengan belajar. Nah, karena itulah ternyata setelah saya tulis buku ini, yang datang untuk belajar itu bukan orang biasa. Ternyata seperti itu. Di Jakarta, di Malaysia ini juga. Kemarin saya ceramah di UiTM, ya UiTM itu banyak hampir seluruhnya profesor-profesor, bahkan profesor dari agama. Di Jakarta juga seperti itu. Dan anehnya lagi, saya juga tak mengerti kenapa justru yang dari Arab Saudi, dari Madinah, dari Al-Azhar Kairo yang bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa induknya, itu juga boleh berbagi pengalaman juga, mendengarkan juga. Nah, disinilah jadi pelajaran buat saya. Ternyata memang kekhusyuan dalam salat itu memang tak mudah. Tidak mudah, kelihatannya tidak mudah. Saya pun mengalami tidak mudah kekhusyuan dalam salat. Karena itu nih, buku ini ada yang kedua yang saya tulis ya. Yang pertama kali itu berjumpa dengan Allah dalam sholat, dan yang sekarang ini dengan metode 3T, tumakninah, tafakur, dan tadabbur. Nah, ini saya ingin berkongsi pengalaman. Tadi saya bincang-bincang dengan Ustaz Pak Lukman, ini kira-kira berapa lama ceramah gitu tentang sholat khusyuk 3T ini. Dari pengalaman yang sudah, kalau di Jakarta itu kita ada training sholat khusyuk itu 2 hari 16 jam. Karena memang banyak hal yang mungkin hal-hal baru yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita tahu. Karena ini melibatkan seluruh aspek neurologi, aspek psikologi, aspek bacaan dalam sholat, banyak aspek yang di dalam cara berpikir kita, ada namanya di dalam diri kita tuh subconscious, ada conscious. Nah, ini bacaan, penghayatan makna dan sebagainya. Jadi pelajarannya cukup banyak, sehingga dia perlu 2 hari. Nah, di Malaysia ini saya menjelaskan paling sedikit itu 2 jam. Karena kalau kurang dari 2 jam itu kita tak sedikitlah yang didapat. Nah, ini tadi dengan Ustaz. Tapi kata Ustaz, ya di sini Pak Lukman udah tua-tua.
Jadi mungkin nggak sanggup lagi untuk dengar 2 jam itu, gitu. Ya, tak apalah. Mungkin kalau boleh, saya memang bawa buku ini. Ya, bukunya tuh di mana? Di belakang sana. Salat khusyuk dengan metode 3T ini mungkin bisa dibaca dulu melalui buku. Ya, saya menjelaskan tak seluruhnya mungkin, karena ini perlu betul-betul kita mengerti sholat kita itu seperti apa. Mungkin boleh nanti dilihat di bukunya. Ya, teman-teman dan puan-puan, memang saya pun sering bertanya pada diri sendiri, dan umumnya juga saya jelaskan, saya tanyakan juga kepada jamaah yang mendengar. Sebetulnya salat khusyuk itu, kalau boleh saya katakan, ada 4 pilihan, ya. Salat khusyuk itu tidak penting. Nah, gini. Khusyuk dalam salat itu tidak penting, misalnya. Kalau boleh pilih, ya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih, dan boleh pilih bebas, boleh, ya. Khusyuk dalam salat itu tidak penting. Khusyuk dalam salat itu penting. Khusyuk dalam salat itu sunnah. Khusyuk dalam salat itu wajib. Kalau kita ditanya tentang khusyuk dalam salat, itu kira-kira yang mana, ya? Puan-puan kira-kira yang mana? Ada 4 ini. Tidak penting, penting, sunnah atau wajib? Yang mana ini? Wajib, ya. Ada wajib. Di belakang wajib. Wajib. Puan-puan wajib juga. Langsung wajib, ya. Ya, alhamdulillah, berarti udah pada khusyuk berarti syaratnya. Karena wajib, kan? Apalagi diketahui khusyuk ini wajib sejak kecil. Wah, sekarang udah bagus. Ya, ini wajib. Ya. Kalau boleh pilih tidak penting. Ya, sekarang misalnya kita sholat, syarat sahnya sholat dan rukun sholat kita penuhi. Ya, kalau rukun sholat dan syarat sah sholat itu kita penuhi, dan kita sudah dapat banyak pahala karena itu, mengapa kita harus susah-susah dengan khusyuk? Iya, kan kita sudah rukun sholat kita penuhi. Ya, syarat sahnya sholat sudah dipenuhi. Ya, kan itu sudah dapat pahala, kan? Mengapa susah-susah khusyuk? Berarti kalau gitu, kalau kita pilih khusyuk itu tidak penting, boleh tidak? Nah, saya ajar kita berpikir. Memang saya sudah berpikir, karena agama itu menggunakan pikiran supaya kita lebih matang. Ya, kalau kita sudah cukup sholat, ya rukun dan syaratnya dipenuhi, untuk apa khusyuk? Kan sudah dapat pahala. Ini, ya. Kalau gitu, khusyuk itu kedudukannya. Tadi puan-puan di sini wajib. Mengapa wajib, Bapak? Kenapa khusyuk itu wajib, ya? Ya. Pikiran ini jadi sana sini saya tidak lupa Bapak tadi bilang. Iya. Sholat menipu. Oh, sholat menipu. Ya. Jadi kalau tidak khusyuk, pikiran ke sana ke sini, ke sana ke sini, seperti menipu Allah, ya gitu. Ya, saya juga begitu dulu. Jadi itu wajib. Gitu. Ini alasan mengapa itu wajib. Ya, tapi kan kita sudah dapat pahala. Itu pun belum tentu dapat pahala. Ini luar biasa, luar biasa. Ini yang kita pikirkan sama-sama sekarang. Pikirkan sama-sama. Karena saya sendiri 18 tahun ini mencari ini.
Ya 18 tahun, 39 tahun dan sekarang masih belajar. Nah ini jadi bahan untuk kita. Dari Tuhan kata belum tentu dapat pahala itu. Padahal selama ini yang kita dengar, kalau kita sudah sholat memenuhi rukun dan syaratnya sudah selesai, maka kita dapat pahala. Nah gitu. Nah kebetulan memang saya tipe orang yang tidak mau belajar kepada satu guru. Jadi saya dari muda itu guru apa aja saya pelajari. Saya tidak pilih dari itu lama sekali. Kalau saya belajar itu sampai jam 3 pagi pindah lagi guru sana, pindah lagi guru sini, belajar lagi. Literatur pun tidak satu. Saya tipe orang yang tidak puas belajar, apalagi saya mau menghadap Allah Ta'ala. Nah karena itu saya temukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang belum pernah saya ditanyakan. Apakah itu sholat itu khusyuk itu tidak penting, sunnah atau wajib? Nah kita sama-sama pikirkan. Kalau dia sudah sholat kita dengan lidah dan gerakan sudah cukup, untuk apa khusyuk? Khusyuk itu susah, kan itu. Kalau penting, kita pilih penting. Kita pilih penting. Penting ya penting, tapi kalau saya tak mau lakukan kan tidak apa-apa. Karena susah ya penting ya bolehlah penting, tapi saya tak lakukan. Kalau sunnah, ya kalau sunnah kan kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah kalau wajib kita katakan, berarti memang saya perlu lakukan itu dan perjuangkan seumur hidup. Nah, gitu kalau wajib ya. Jadi ada daya juang jihad untuk mencapai kekhusyukan salat. Nah ini ya. Apalagi kalau kita merasa sekarang ini, sholat saya sudah seperti sholat Nabi, sudah sholat seperti sholat Nabi, maka tak perlu lagi cari khusyuk. Karena saya dengan sholat begini saja sudah seperti sholat Nabi, maka saya sudah berhak masuk surga. Nah, ini dulu saya begitu pikirnya. Tapi setelah lama berjalan, maka saya mencari itu, saya merasa membohongi diri saya. Dan kemudian saya carilah di ayat Al-Quran, apa betul sholat khusyuk, kekhusyukan dalam sholat itu wajib? Nah seperti yang pernah dikatakan. Nah ini yang perlu kita coba gali. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun, ya ayat 1 dan 2, ya. Di sana dikatakan qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah. Nah, Indonesia di terjemah Quran itu disebut beruntung ya. Aflahal, berpahala. Dapatlah balasan dari Allah Ta'ala orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau tidak khusyuk bagaimana? Nah ini memang ini yang berpahala itu adalah yang khusyuk dalam salatnya. Ini di surat Al-Mu'minun. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 238 juga mengatakan hal yang sama. Hafizu ala sholawati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah itu ini Al-Baqarah 238. Ya, nanti ayat-ayatnya di dalam buku ini lengkap, nanti bisa diambil di belakang. Ya, peliharalah semua sholat-sholatmu, termasuk sholat wusta, dan dirikanlah sholat itu, ya, dirikanlah sholat itu dengan khusyuk. Jadi waktu mulillahi qanitin, dirikanlah sholat itu dengan khusyuk. Jadi perintah ini sama dengan aqimis sholata.
dirikanlah sholat. Jadi kekhusyuan itu betul-betul perintah Allah Ta'ala kepada kita. Dari dua ayat ini betul-betul kita ingin betul melaksanakan perintah Allah itu agar kita dapat pahala. Ini dua ayat ini. Nah, betul kata Tuhan tadi, ternyata jadi wajib dia khusyuk itu. Jadi wajib. Yang selama ini mungkin jarang sekali kita perhatikan itu, ternyata itu wajib. Nah, nanti persoalan khusyuk itu seperti apa? Nah, nanti kita kupas lagi. Kita lihat lagi. Nah, karena itu saya sebut di sini cara cepat mencapai sholat khusyuk dengan metode 3T. Ya, 3T itu tumaninah, tafakur, tadabbur. Saya sebut cara cepat. Karena buku ini saya tulis itu lamanya 39 tahun. Tapi sekarang ya itu diminta saya menjelaskan hanya 1 jam saja. Bahkan kalau training itu 2 hari saja, cepat sekali, cepat luar biasa. Nah, ini seperti itu. Ya, itu memang wajib. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita umat Islam itu agar sholat dengan khusyuk? Karena ada 6 jenis sholat di dalam Al-Quran itu. Jadi ada 6 jenis ternyata. Saya pun baru tahu itu ada 6 jenis ternyata. Mengapa khusyuk itu menjadi harus? Ya, ada 6 jenis ternyata. Ya, jenis yang pertama, ini nanti boleh dilihat di halaman 41. Ya, halaman 41. Nanti boleh dilihat ya. Jenis salat yang pertama adalah salat mabuk. Nah, buat sudah pernah dengar belum salat mabuk ini? Tidak. Jadi salat pertama salat mabuk. Ini di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti yang kamu ucapkan. Nah, kalau kita lihat ayat ini asbabun nuzulnya, saat itu Rasulullah dan sahabat sedang sholat, ada orang mabuk ikut salat, kemudian turunlah ayat ini. Ya, kalau kita menafsirkan ayat atau kita mempelajari ayat Quran dan ini terjadi di masa lalu dan kita biarkan begitu saja, maknanya, hikmahnya kita tidak ambil, maka ini tidak berarti apa-apa untuk kita. Kita tidak bukan, kita sudah sholat, ya sudah, kita tak punya arti apa-apa. Tetapi kalau kita ambil hikmah dari ayat ini, ya, di bagian bawah, sehingga kamu mengerti yang kamu ucapkan. Berarti di sini ada pelajaran yang kita ambil dari firman ini adalah apabila kita tidak mengerti yang kita ucapkan, kita tidak mengerti sholat untuk apa, kita tidak mengerti kita sedang berdialog, berbicara dengan siapa, kita tidak mengerti makna-makna yang kita baca itu, bahkan pikiran kita kemana-mana lagi sedang bersolat itu sama juga persis keadaannya seperti mabuk. Karena hakikat mabuk
mabuk itu adalah semua orang mabuk dia tak mengerti yang dia ucapkan itu. Dia berucap dia tak mengerti. Nah, keadaan mabuk. Nah, karena itulah kita ambil hikmah dari ayat ini. Berarti juga kalau saat kita sholat, pikiran kita kemana-mana, yang diucapkan juga kita tidak tahu, kemudian hakikat sholat juga tidak mengerti, asal ikut saja, asal-asalan. Sholat seperti ini boleh dikategorikan sebagai sholat yang mabuk. Jadi ada seperti ini. Jadi kita betul-betul tersadarkan kita dengan sholat ini. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam sholat mabuk ini. Mudah-mudahan ya kita tidak tergolong. Kita semua kita mengerti betul sholat itu sedang apa saya ini. Kita mengerti betul yang kita ucapkan ini, berhadapan dengan siapa kita ini. Kita mengerti betul siapa yang dihadapi. Dia mengerti hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Mudah-mudahan kita tidak mabuk seperti orang-orang mabuk dalam sholat. Nah, ini yang pertama. Ada pertanyaan, sholat mabuk seperti ini bagus atau tidak? Kira-kira bagus atau tidak? Kira-kira tidak ya, tidak bagus ya. Puan-puan kira-kira agak-agak itu bagus atau tidak? Sholat seperti ini, sholat seperti orang mabuk itu bagus atau tidak? Tidak ya? Ya. Azan dulu. Iya. Iya, terima kasih. Bentar, kita azan dulu.